tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-157 ini didukung oleh para pemain Henny sebagai si Tangsu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Siska sebagai Nyai Caparu, Rusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nama Nyai Caparu dianggap kurang merdu untuk telinga Sang Prabu Jayanegara. Caparu artinya tempat sirih. Karena itu Sang Ramapati merubah nama Nyai Caparu menjadi Warapsari, seperti yang diusulkan Rasemi. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Setelah mengatur segala sesuatunya, Sang Ramapati beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Rawadeng mengambil kereta. Rasemi membantu Warapsari naik ke atas kereta. Sementara itu, Panji Ketawang ditugaskan mengambil si Tangsu yang masih disekap di ruangan belakang. Mau apa kau datang lagi, Panji? Kali ini aku datang tidak untuk membujukmu, si Tangsu. Aku sudah bosan membujukmu, merayumu.
Kau memang seorang wanita yang bodoh. Otakmu picik. Aku lebih senang kalau kau tidak menemuiku lagi. Cepat, pergi dari sini. Tidak, Si Tangsu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak sudi bicara denganmu lagi, Panji. Hei, aku datang tidak untuk bicara denganmu. Kalau begitu, cepat, tinggalkan aku. Aku juga sudah muak melihat tampangmu. Aku benci melihat laki-laki yang menjual harga dirinya hanya untuk bersenang-senang. Wanita celaka. Laki-laki pengecut. Kau hanya berani menghadapi seorang perempuan. Kau tidak akan berkutik jika kau berhadapan dengan suamiku, Kakang Rakuti. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo. Ayo. Panji, kau mau apa? Ayo. Lepaskan. Tidak, Panji, lepaskan aku. Kau harus meninggalkan tempat ini segera. Ini perintah Gusti Ramapati. Ayo. Aduh, lepaskan tanganku. Ayo. Hei, kalau kau meronta-ronta, kalau kau berontak, badanmu akan sakit. Ayo cepat, ikut aku. Kurang ajar kau. Ayo. Lepaskan aku. Ayo. Maaf Tuan Rabdeng, saya terpaksa membuat perempuan celaka ini pingsan. Dia terus melawan. Lihatlah, dia menggigit tangan saya. Sudahlah Panji, jangan banyak bicara. Naikkan ke atas kereta, dan kau juga harus naik. Kaulah yang ditugaskan Gusti Ramapati untuk mengantar dua perempuan ini ke istana Kapopongan. Kau akan dikawal 40 orang prajurit, Panji. Baik, Tuan Rawedeng. Panji Ketawang dengan dibantu Rayuyu mengangkat tubuh si Tangsu, kemudian meletakkannya di atas kereta. Warapsari heran melihat wanita cantik yang tergeletak di sebelahnya. Dia lalu berpaling ke arah Rasemi. Siapa dia, Tuan Rasemi? Mengapa dia pingsan? Dia akan menjadi temanmu, Nyai Caparu. Kalian berdua akan menjadi wanita persembahan. Malam ini juga, kalian akan diantarkan ke istana Kapopongan. Iya, cukup. Kau bisa berangkat sekarang, Panji. Yuk, yuk, yuk. Ekor kuda yang gagah menarik kereta yang ditumpangi Nyai Caparu atau Warapsari dan si Tangsu. Sementara 40 orang prajurit mengawal di belakangnya. Nyai Caparu sedih sekali. Dia terus menatap Rasemi yang masih berdiri di depan pintu gapura. Tuan Rasemi, apakah saya bisa mempercayai kata-kata Tuan? Sampai kapan saya akan menjadi wanita persembahan? Dan apakah Tuan cukup setia menunggu kehadiran saya kembali? Nyai Caparu, akhirnya aku berhasil memperalat wanita cantik itu. Mudah-mudahan saja ada gunanya. Dia tidak tahu rupanya. Matanya memandang sedih kepadaku. Wah, dasar wanita bodoh. Mengapa kau percaya pada Rasemi? Aku sudah berbuat sesuatu untuk Gusti Ramapati. Barangkali ini sebuah jasa baik. Dan setiap jasa pasti ada imbalannya.
Sekarang aku tinggal menunggu perkembangannya. Aku yakin dapat mengambil hati pembesar kerajaan Majapahit itu. Kereta terus bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit. Panji Ketawang duduk di atas kereta, memegang kendali kuda. Si Tangsu masih belum sadarkan diri. Sementara Nyai Caparu duduk merenung, hatinya sedih. Wanita jalir itu belum tahu nasib apa yang menunggu di depan sana. Setelah keluar dari perbatasan kota Raja Majapahit, Panji Ketawang mengambil arah kiri. Kereta menuju desa Kapopongan. Prabu Jayanegara mempunyai beberapa buah istana pesanggrahan. Salah satu di antaranya, istana pesanggrahan yang paling indah, ialah Istana Kapopongan. Istana Kapopongan terletak di desa Kapopongan, di sebuah kaki bukit yang udaranya sejuk. Menjelang tengah malam, Panji Ketawang sudah tiba di Istana Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gerbang istana yang dijaga 2 orang prajurit bersenjata. Kereta berhenti di ruangan pendopo yang sangat indah, yang lantainya terbuat dari batu pualam. Prajurit. Ya, Tuanku Panji. Aku baru pertama kali datang ke tempat ini. Aku tidak tahu sama sekali suasana di Istana Kapopongan ini. Di mana sebaiknya kita tempatkan 2 orang perempuan itu? Terserah Tuanku Panji. Di Istana Kapopongan ini ada banyak puri. Puri apa itu? Yang ada di samping ruangan pendopo? Kalau tidak salah, itu puri Istaka. Puri Batu Pualam. Dan yang di sebelah sana itu, yang ada di sudut halaman, Puri Kamuning, Tuanku Panji. Lalu yang itu puri apa? Itu Puri Campakamala. Dan yang di sebelahnya lagi, Puri Kulirangan. Oh, baiklah. Sekarang panggil seorang temanmu. Angkat perempuan yang masih pingsan itu dan tempatkan di Puri Campakamala. Sementara aku akan membawa yang satunya lagi ke Puri Kulirangan. Baik, Tuanku Panji. Memang, Istana Kapopongan adalah istana peristirahatan Sang Prabu Jayanegara yang paling indah dan paling megah. Untuk membangun istana itu, dibutuhkan tidak kurang dari 3.000 keping uang emas. Istana Kapopongan mempunyai banyak puri. Ada puri yang namanya Puri Manggalakita, artinya lagu bahagia. Ada Puri Kamuning, ada Puri Kanduyuhan, ada Puri Ganitri Kundala, yang artinya karangan bunga mawar. 2 orang prajurit menggotong tubuh si Tangsu memasuki Puri Campakamala, yang artinya Puri Karangan Bunga Cempaka. Sedangkan Panji Ketawang menuntun Nyai Caparu memasuki Puri Kulirangan, yang artinya Puri Burung Kutilang. Siapa namamu tadi? Nama saya Warapsari, Tuanku Panji. Warapsari. Kau tahu bukan, bahwa sekarang kau menjadi wanita persembahan. Suatu saat nanti, Gusti Prabu Jayanegara akan datang kemari. Kau harus dapat melayani beliau dengan baik. Bagaimana? Apakah puri ini cukup indah? Puri ini sangat indah, Tuan Panji. Saya belum pernah melihat bangunan seindah ini. Ya, tentu saja. Ini puri milik seorang raja. Jika seluruh kekayaan di desamu ditumpuk menjadi satu, belum cukup untuk membangun puri seperti ini. Nah, Warapsari, masuklah. Mulai malam ini, kau menjadi penghuni Puri Kulirangan.
Iya, Tuan Panji. Terima kasih. Warapsari, di tempat ini kau tidak sendirian. Kau mempunyai seorang teman. Sekarang dia ditempatkan di Puri Campakamala. Kalau kau merasa bosan tinggal di ruangan ini, kau bisa datang ke Puri Campakamala. Apakah dia juga menjadi seorang wanita persembahan, Tuan Panji? Ya, namanya Sitangsu. Dia memang keras kepala. Aku sangat berterima kasih kepadamu jika kau dapat melunakkan hatinya. Hiburlah dia, besarkan hatinya. Bujuklah agar dia mau melayani Gusti Prabu Jayanegara. Dan awas Warapsari, jangan berbuat macam-macam. Kalian berdua di tempat ini dijaga ketat 40 orang prajurit. Jangan coba-coba melarikan diri. Aneh sekali perjalanan hidupku ini. Tiba-tiba saja aku berada di tempat seperti ini. Semalam aku masih tidur di atas ranjangku, di sudut desa Tumpi Angin. Dan sekarang aku sudah berada di sebuah puri yang sangat indah. Indah sekali puri ini. Tiang-tiangnya berukir, lantainya terbuat dari batu pualam. Perabotannya bagus-bagus. Alangkah kayanya seorang raja. Dan barangkali puri ini hanya sebagian kecil dari kekayaan seorang raja. Indah sekali ranjang ini. Tapi apakah aku bisa tidur dengan nyenyak di ranjang seindah ini? Tuan Rasemi. Semua ini gara-gara Tuan Rasemi. Entah mengapa. Sekalipun sekarang aku tinggal di sebuah puri yang indah, hatiku senantiasa berdebar-debar. Kadangkala aku takut sekali. Aku takut menghadapi nasibku yang belum pasti. Prabu Jayanegara. Seperti apa laki-laki itu? Apakah dia seorang laki-laki yang sopan dan lembut? Atau barangkali dia seorang laki-laki yang berangasan? Ngeri sekali. Aku memang sudah biasa berhadapan dengan seorang laki-laki. Tapi seorang raja, seorang laki-laki yang paling berkuasa di Majapahit. Ngeri sekali membayangkan semua itu. Dewata Agung, berilah aku kekuatan. Mudah-mudahan saja aku tidak terlalu lama tinggal di puri ini. Aku lebih senang hidup berdampingan dengan Tuan Rasemi. Tuan Rasemi, Tuan Rasemi, apakah dia benar-benar mencintaiku? Ataukah dia hanya ingin memperalat Nyai Caparu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita tinggalkan sejenak istana pesanggrahan Prabu Jayanegara di desa Kapopongan. Malam semakin larut. Rasemi sudah tiba kembali di kaki Bukit Pangi. Dia tidak berani melewati pintu gerbang. Dia memilih jalan lain dengan melompati sebuah pagar di belakang asrama pendidikan. Hup! Kukira tak ada yang melihat kehadiranku. Suasana sepi sekali. Teman-temanku pasti sudah tidur semuanya. Dan Bapak Dang Arcarya Siwanata, beliau juga pasti sudah tidur. Sepertinya aman. Perlahan-lahan Rasemi berjalan menuju ke wismanya. Sekali waktu dia berjalan merunduk di balik tanaman perdu. Rasemi merasa lega. Sekarang dia sudah berdiri di depan pintu. Dia menengok ke sekelilingnya. Suasana tetap sepi. Tangan Rasemi meraih gagang pintu.
Acarya Siwanata. Jangan gugup, Rasmi. Tenang saja. Maafkan saya, Bapak. Maafkan saya. Saya telah melanggar peraturan asrama pendidikan ini. Saya terlambat datang, Bapak. Dari mana saja kau? Ampun, Bapak. Saya pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke sana? Ampun, Bapak. Saya hanya ingin melihat-lihat suasana, Bapak. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Rasmi. Di hari Buddha yang lalu, kau sudah terlambat datang. Dan sekarang kau terlambat lagi. Kau memang pantas mendapat hukuman. Ampun, Bapak. Saya mengaku bersalah. Saya bersedia dihukum, Bapak. Besok kau akan melihat bagaimana sikapku menghadapi murid-murid yang tidak bisa ditertibkan. Sekarang kau boleh tidur. Pagi harinya, Dang Acarya Siwanata mengumpulkan siswa-siswanya di tempat biasa. Sekali waktu pimpinan asrama pendidikan itu melirik ke arah Rasmi, dan Rasmi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia memang benar-benar merasa bersalah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswaku semua, kali ini aku ingin menerangkan soal isi kitab Kutara Manawa pasal 4. Coba Rasmi, apa isi kitab Undang-Undang Kutara Manawa yang berkenaan dengan pasal 4? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Pasal 4 kitab Undang-Undang Kutara Manawa menjelaskan mengenai 8 macam pencurian yang disebut astacora. Bagus. Sekarang dengarkan semuanya. Mencuri ialah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam pada saat si pemilik barang sedang lengah. Saya kira pengertiannya sudah cukup jelas. Jadi kalau kalian menginginkan barang milik orang lain, kemudian setelah ada kesempatan baik, kalian mengambil barang itu dengan sengaja, maka perbuatan itu terkena sanksi-sanksi yang tercantum di dalam kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut astacora. Dan perbuatan itu harus diganjar dengan hukuman. Itu sudah pasti. Sebab kalau tidak, rasa keadilan tidak bisa ditegakkan. Tatanan masyarakat akan menjadi kacau balau. Tidak ada bedanya lagi orang bekerja bersusah payah dan orang yang senang bermalas-malasan. Ada 8 macam pencurian yang dibagi menjadi 2 golongan. Sekarang golongan pertama. 1. Mencuri harta berupa uang. 2. Mencuri harta berupa barang-barang perhiasan. 3. Mencuri harta berupa ternak. 4. Mencuri harta berupa tanaman atau hasil panenan seseorang. Itu golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua. 1. Mencuri harta milik istri sendiri. 2. Mencuri harta milik orang tua atau mertua atau saudara tua atau orang yang dianggap lebih tua. 3. Mencuri barang-barang milik masyarakat. 4. Mencuri barang-barang milik raja atau negara. Itulah 8 macam pencurian. Tapi 8 macam pencurian itu bisa diibaratkan sebuah pohon. Sedangkan pohon mempunyai cabang-cabang yang cukup banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba membicarakan masalah cabang-cabang itu. Dengarkan baik-baik, Rasmi.
Dang Acarya Siwanata terus menjelaskan kitab Undang-Undang Kutara Manawa pasal 4 yang disebut asta corah atau pencurian. 8 macam pencurian itu hanyalah berupa pohonnya saja. Sedang cabang-cabangnya masih banyak dan rumit. Sekarang aku akan mencoba menjelaskan beberapa di antaranya. Dengarkan baik-baik, Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Dan kalian semuanya juga harus mendengarkan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kalian adalah para siswa pusat pendidikan calon tanda. Setelah lulus nanti, kalian akan bekerja membangun negara, mengabdi kepada negara dengan rasa tulus ikhlas dan kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Inilah inti daripada segala macam perbuatan baik. Barang siapa yang tidak jujur, barang siapa senang selintat-selintut, pasti akan terjerumus melakukan perbuatan tercela. Perbuatan yang melanggar hukum. Ketidakjujuran adalah inti dari segala perbuatan jahat. Seorang pencuri pastilah jiwanya tidak jujur. Dan perbuatan yang tidak jujur pasti akan mendatangkan rasa tidak enak di dalam hati. Hukum alam ini berlaku untuk siapapun juga, termasuk raja. Suatu ketika, ada seorang pejabat kerajaan sampai hati menerima uang suap dari seorang saudagar kaya raya. Nah, baik si pejabat kerajaan itu ataupun si saudagar kaya, dua-duanya adalah pencuri busuk. Sebab apa? Sebab mereka tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Bukankah ini perbuatan seorang pencuri? Karena mereka tidak bisa berdalih apapun juga. Mereka boleh mengatakan perbuatan mereka berdasarkan suka sama suka, atau berdasarkan rasa tulus dan ikhlas. Itu bukan alasan. Itu hanyalah kedok. Itu hanyalah topeng untuk menutupi perbuatan mencuri keuntungan-keuntungan pribadi. Dan orang-orang seperti itu pasti gentar berhadapan dengan hukum yang berlaku. Ada contoh lagi. Seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menolong sanak famili. Ini juga tergolong perbuatan mencuri. Sebab perbuatan itu dilakukan diam-diam, persis seperti perilaku seorang maling. Jelas perbuatan itu akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya negara dan raja yang akan dirugikan, tapi juga masyarakat dan rakyat banyak. Orang-orang seperti ini berbahaya sekali. Mereka harus dikenakan sanksi hukuman yang berat. Mereka bisa menghancurkan negeri Majapahit dari dalam. Mereka akan menghambat langkah majunya pembangunan. Mereka akan membakar habis semangat rakyat yang ingin membangun negerinya sendiri. Sekarang ada satu contoh lagi. Semalam, salah seorang di antara teman kalian telah melakukan pencurian. Dia memasuki asrama pendidikan ini dengan melompat pagar, menghindari pintu gerbang penjagaan. Dia berjalan mengendap-endap. Dia menengok ke kiri, ke kanan. Dia takut perbuatannya diketahui orang. Dia takut berhadapan dengan peraturan. Untung aku segera bisa menangkap basah perbuatan temanmu itu. Ya, dia memang tidak mengambil apa-apa. Dia hanya mengambil waktu. Dia hanya mencuri waktu. Sementara siswa-siswa yang lain sudah tidur dengan nyenyak, istirahat dengan nyaman, karena besok pagi harus belajar lagi. Temanmu itu masih keluyuran di mana-mana. Aku paling benci melihat pelanggaran seperti ini. Di sini aku ditunjuk menjadi guru kalian. Aku dipercaya membimbing kalian.
supaya kalian nanti dapat menjadi para tanda yang bertanggung jawab, yang bisa mengabdi dengan baik kepada negara dan raja, yang mempunyai sikap serta pribadi tangguh. Karena itu aku harus bertindak dengan tegas, bukan untuk siapa-siapa. Kalau peraturan harus ditegakkan, itu adalah untuk kalian sendiri, untuk kemajuan kalian. Sebab kalau aturan di asrama ini tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, kalian boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi kewibawaan, tidak ada lagi pengertian, semuanya menjadi pencuri. Maka dalam sekejap, pusat pendidikan calon tanda ini akan bubar. Dan kalau pusat pendidikan seperti ini tidak ada lagi, kalian dapat membayangkan apa yang terjadi di negeri kita ini. Aku yakin Majapahit akan segera bangkrut. Nah, aku tidak perlu tedeng aling-aling. Aku akan segera menunjuk hidung temanmu yang telah sampai hati mencuri kewibawaan asrama pendidikan ini. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana sekarang? Ada yang ingin kau sampaikan untuk membela diri? Aku sudah mengadilimu di depan teman-temanmu. Kalau kau merasa perlu untuk membela diri, majulah ke depan. Katakanlah sesuatu kepadaku, dan juga kepada teman-temanmu. Ampun, Bapak. Saya merasa bersalah. Saya menyesal sekali. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan seperti itu lagi, Bapak. Ampun, Bapak. Saya sanggup dihukum karena kesalahan saya. Harus. Kau memang harus dihukum karena kesalahanmu. Sekarang juga pergi ke kandang Wijung. Dan kalian semuanya harus ikut. Kalian harus menyaksikan bagaimana aku menghukum seorang pencuri busuk. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi dan teman-temannya segera bangkit. Mereka melangkah ke kandang Wijung. Sementara Dang Acarya Siwanata sudah berjalan lebih dulu. Tangannya menggenggam sebuah praloda. Praloda adalah cambuk kecil yang bagian ujungnya dibungkus logam. Rasemi. Iya, Bapak. Ayo berlutut. Iya, Bapak. Menghadap ke sebelah sana. Iya, Bapak. Ya, begitu. Cukup. Lihat anak-anak. Inilah hukuman bagi seorang pencuri. Iya. 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 Nah, mengapa kau mengerang? Apakah punggungmu terasa sakit? Iya, Bapak. Sakit sekali rasanya. Hatiku jauh lebih sakit. Ya, lihatlah anak-anak. Lihatlah wajah seorang pencuri ini. Kalau perbuatannya kubiarkan, dia akan menjadi pencuri yang lebih berbahaya. Lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang dicuri. Dan akhirnya seluruh kekayaan Majapahit akan ditelan. Punggung Rasmi menggeletar setiap kali ujung cambuk menerpa punggungnya. Darah memercik keluar membasahi pakaiannya. Rasmi masih berlutut, sementara teman-temannya berdiri agak jauh. Dan mereka menunggu apa yang akan dilakukan Dang Acarya Siwanata selanjutnya. Itulah hukuman yang pertama, Rasmi. Sekarang dengar. Dengar hukumanmu berikutnya. Iya, Bapak. Saya memang bersalah. Saya pantas dihukum. Nah, buka matamu. Lihat. Bangunan apa itu? Jawab. Bangunan apa yang ada di depanmu itu, Rasmi? Ampun, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bangunan itu namanya Kandang Wijung. Tahu apa artinya Wijung? Babi. Wijung artinya babi. Bangunan itu memang sengaja dibuat untuk mengurung seekor atau 2 ekor babi. Dan siswa sekalipun dia berwujud manusia,
Kelakuannya bisa saja seperti seekor babi. Itulah kelakuanmu sekarang ini. Karena itu, kau pantas mendekam di kandang Wijung. Ayo anak-anak, seret Rasmi. Masukkan ke kandang Wijung. Dua orang siswa segera maju ke depan. Mereka kemudian menyeret Rasmi dan memasukkannya ke kandang Wijung. Dan setelah itu, mereka menutup pintu kandang. Nah, Rasmi, inilah hukumanmu yang kedua. Dengar baik-baik. Kau akan kusekap di kandang Wijung 3 hari lamanya. Kau tetap mendapat jatah makananmu seperti biasa. Tapi kau kehilangan uang saku. Seekor babi tidak pernah memperoleh uang saku. Kau tahu kelakuan dan watak seekor babi? Dia senang nubras-nubras. Dia berlari tanpa melihat kiri kanan. Dia makan dengan rakus, dan dia mengendus apa saja. Seekor babi adalah seekor binatang yang sangat kaku. Lehernya kaku, sehingga dia tidak mampu melihat keadaan di sekitarnya. Dia hanya mampu lari ke depan, lurus ke depan, kemudian menabrak pagar ataupun pohon. Nah, tinggallah di situ 3 hari lamanya, Rasmi. Renungkanlah perbuatamu. Kuharap setelah 3 hari nanti, setelah kau keluar dari kandang Wijung, kau tidak menjadi seekor babi lagi. Jadilah seorang murid yang baik, yang tahu tata tertib, tahu peraturan, dan mentaatinya. Anak-anak, ayo kita berkumpul di tempat seperti biasa. Biarkan Rasmi sendirian. Jangan ditengok, jangan dilihat. Biarkan dia merenungi perbuatannya. Malam harinya, Rasmi meringkuk di sudut kandang Wijung. Punggungnya masih terasa sakit. Sakit, panas dan pedih. Seorang pelayan datang mengantarkan makanan. Tapi Rasmi sama sekali tidak bernafsu untuk makan. Seleranya tiba-tiba saja hilang. Memang salahku sendiri. Aku tahu apa yang dilakukan Bapak dan Acarya Siwanata adalah demi kebaikanku. Aduh, dia seorang guru yang benar-benar bijaksana. Bijaksana dan tegas dalam seluruh tindakan. Dia pantas memimpin asrama pendidikan ini. Nyai Caparu. Nyai Caparu. Oh, apa yang dialami wanita jalir itu sekarang? Mudah-mudahan saja dia mampu menyenangkan hati Prabu Jayanegara. Aku telah menjalankan rencanaku dengan baik. Sekalipun sekarang terpaksa meringkuk di kandang Wijung. Tapi aku puas. Aku tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Aduh. Sakit sekali punggungku. 10 kali cambuk Bapak dan Acarya Siwanata menggeletar di punggungku. Aduh. Mudah-mudahan semua ini ada gunanya. Hari mulai gelap ketika sebuah kereta yang indah meluncur meninggalkan pintu gerbang alun-alun Istana Majapahit. Kereta itu bergerak menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit.
Sekitar 200 orang prajurit mengawal di belakangnya. Setelah meninggalkan batas kota Raja Majapahit, kereta bergerak agak lambat karena jalanan yang berlubang-lubang. Kereta terus meluncur. Tak lama kemudian iring-iringan itu sampai di desa Kapopongan. Kereta langsung memasuki pintu gapura istana Kapopongan. Panji Ketawang dengan sigap melompat dari atas kereta, kemudian membuka tenda penutup kereta. Seorang laki-laki keluar dari kereta dan melangkah turun. Panji Ketawang membungkuk dengan hormat di depan laki-laki itu. Ampun Gusti Prabu. Hamba siap mengantarkan Gusti Prabu. Di mana kau tempatkan mereka, Panji? Di sana, Gusti Prabu. Di Puri Campakamala dan Puri Kulirangan. Kulirangan. Pasti isinya seekor burung kutilang yang indah bulu-bulunya. Benar, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu berkenan ingin melihatnya, marilah hamba antarkan. Baiklah. Antarkan aku ke Puri Kulirangan. Aku ingin mendengarkan merdunya suara burung kutilang. Laki-laki tua itu melangkah perlahan-lahan. Ternyata dia adalah Sang Prabu Jayanegara sendiri. Panji Ketawang berjalan mengiringi di belakang beliau, sementara beberapa orang prajurit mengawal mereka. Tak lama kemudian, Sang Prabu sudah berdiri di belakang pintu Puri Kulirangan. Nah, kau boleh pergi, Panji Ketawang. Aku tidak butuh kau temani lagi. Baik, Gusti Prabu. Ayo prajurit, kalian berjaga-jaga di sekitar puri ini. Sementara yang lain berjaga-jaga di pintu gerbang. Prabu Jayanegara melangkah ke dalam puri. Beliau tertegun sesaat lamanya. Nyai Caparu duduk di tepi ranjang berukiran indah. Wanita jalir itu terkejut melihat seorang laki-laki tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu. Sang Prabu tersenyum kepadanya. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Jangan takut, jangan takut. Aku bertanya padamu. Kaukah penghuni Puri Kulirangan ini? Iya, hamba disuruh tinggal di puri ini. Siapa namamu? Nama hamba Warapsari. Kau pasti belum mengenal siapa diriku. Maaf, hamba memang belum mengenal siapa Gusti. Hamba belum bertemu dengan siapa-siapa semenjak tinggal di puri ini. Nah, kalau begitu, marilah kita berkenalan. Namaku Jayanegara. Nyai Caparu tersentak. Matanya terbelalak lebar. Tiba-tiba wanita cantik itu menjatuhkan tubuhnya di lantai puri. Badannya menjadi gemetaran. Gusti Prabu, ampunilah hamba, Gusti. Hamba tidak tahu. Hamba tidak tahu bahwa Gusti adalah Sang Prabu Jayanegara. Bangunlah, Warapsari. Bangunlah. Aku tidak bisa melihat wajahmu kalau kau menundukkan kepalamu begitu. Bangun dan tataplah aku. Bagus. Ya begitu. Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Kau pasti tahu mengapa kau ditempatkan di puri yang indah ini. Hamba tahu, Gusti Prabu. Hamba diizinkan tinggal di Puri Kulirangan ini untuk melayani Gusti Prabu Jayanegara. Hati-hati, Warapsari. Kau berada di tempat ini bukan untuk melayani seorang laki-laki biasa. Aku adalah Raja Majapahit. Puri yang indah ini adalah milikku. Semuanya milikku. Kalau kau dapat menyenangkan hatiku, derajatmu akan naik. Dan kau tidak akan menjadi wanita biasa lagi. Dalam sekejap, aku dapat merubah nasibmu, Warapsari. Iya, Gusti Prabu. Hamba percaya segala perkataan Gusti Prabu Jayanegara. Sebab Gusti Prabu adalah penguasa kerajaan Majapahit ini. Nah, Warapsari, berdirilah. Kemarilah. Tuntunlah aku ke ranjang, ya? Ayo.
Kau sudah lama berlutut di situ. Sekarang berdirilah. Marilah kita berjalan bersama-sama menuju ranjang. Iya, Gusti Prabu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Caparu bangkit perlahan-lahan, sementara Sang Prabu Jayanegara masih berdiri tegak di depan pintu puri. Nyai Caparu menundukkan wajahnya. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Kemudian Raja Muda itu menjamah bahu Nyai Caparu, dan mereka melangkah bersama-sama ke ranjang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda